Ya, terima kasih sudah klik video ini, dan kabar gembira buat semua, buat kalian yang nonton video ini antara tanggal 21 Maret sampai 7 Mei, kalian bisa mengikuti giveaway helm AGV, yaitu kalian bisa dapat helm AGV secara gratis. Tata caranya gimana? Tata caranya bisa kalian cek di video YouTube aku ini yang berjudulkan giveaway helm AGV. Silahkan klik, kalian pahami, dan pastikan baca deskripsi. Terima kasih guys, selamat menonton. Ya, halo guys, berjumpa lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Bintang Riawan. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bikin konten unboxing yang merupakan request terbanyak dari followers Instagram, yaitu AGV Pista GPRR Futuro. Oh iya, ini settingnya masih ala kadarnya. Kalian yang buat kalian yang baru aja nonton channel aku ini, jangan lupa subscribe ya guys ya, supaya makin semangat lagi aku bikin video. Insya Allah nanti jika perkembangan signifikan dan banyak yang suka konten-konten seperti ini, aku bikin studio yang lebih proper lagi. Karena ini masih ala kadarnya, karena emang sebenarnya awal niatnya adalah di motovlog, yaitu di jalan, jadi kamera nempel di jalan. Tapi banyak banget yang request bikin video unboxing bang, dari review dan lain-lain. Oke, ini aku konten AGV Pista GPRR Futuro. Langsung aja kita mulai guys. Ini boxnya box warna hitam, box AGV warna hitam seperti biasanya. Yang di sisi kiri ada tulisan Pista GPRR, ada barcode, ada certificate of authenticity atau sertifikat keasliannya, lalu ada stiker film racing, ada size, ada label size di sini. Seperti biasanya, seperti wajarnya. Lalu kita oke, langsung aja kita buka guys, nggak usah kelamaan ya guys ya. Oke, kita buka guys, kita buka. Ini dia boxnya, checkerboard gini, kayak AGV Pista GPR Anniversary. Oke, langsung aja kita ambil dulu guys. Yang pertama, ini dia. Yang pertama ada visor AGV Pista GPR Race 3. Jadi ini bawaan atau gratis dari kalau kalian beli AGV Pista GPRR Futuro, yaitu iridium blue-nya, tapi bukan blue seperti biasanya. Ini adalah biru, apa ya, bisa dibilang es blue, yaitu birunya biru muda. Keren banget guys. Oke, kita taruh dulu guys. Lalu selanjutnya ada ini. Oke, selanjutnya ini ada busa tambahan. Nih, busa tambahan tuh ada busa tambahan. Jadi busa tambahan ini fungsinya untuk apa bang? Jadi ini ada busa tambahan yang bisa kalian pasang di cheek pad, di crown pad. Supaya apa? Supaya kalau misal kalian biasanya lingkar kepala misal 60 pakainya L. Lalu waktu dipakai sini pas kok pipinya masih agak longgar, kalian bisa tambahin busanya ini, yaitu untuk fitting supaya lebih press lagi. Karena kalau buat racing atau buat balap, helm itu wajib press gitu guys. Jadi dikasih ini. Oke, lanjut selanjutnya. Kita unboxing cepat aja ya guys ya. Oke, ini dia. Ini dia isinya. Setiap pembelian Pista GPRR Futuro kalian bakal dapat tear off. Tear off tuh gunanya buat apa? Tear off itu gunanya untuk ditaruh di depan visor guys. Visor atau kaca helm, kita pakai bahasa yang sesederhana mungkin ya. Tear off itu udah kaca helm ditaruh depannya sini. Gunanya untuk apa? Yaitu kalau kalian race atau kalian balap, itu pasti dari motor depan kalian atau rider depan kalian itu pasti ada cipratan kerikil. Nah, kalau kena visor tentunya bakal bikin baret. Nah, ini gunanya supaya tidak baret. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pernah pakai tear off. Karena apa? Karena kalau dipakai harian, misalkan ada debu nggak dibersihin atau dibersihinnya nggak bersih, kalian tetap pakai terus, itu nanti justru bikin baret-baret halus karena debu-debunya itu tadi. Jadi kalau aku tuh biasanya ya nggak pakai tear off gini, langsung kalau habis pakai langsung aku bersihin. Karena visor itu benar-benar paling apa ya guys ya,
paling diusahakan selalu bersih, jangan sampai kotor, karena untuk jarak pandang tentunya berpengaruh. Oke, selanjutnya ada kita bakal dapat pinlocknya pinlock 120. Ini AGV Pista GPR, Pista GPRR bakal dapat pinlock 120. Lalu kok pinlock gunanya untuk apa bang? Pinlock adalah ini gunanya supaya mencegah fogging atau mencegah embun. Lalu kalau tadi tear off dipasang di luar visor, ini dipasang di dalam visornya, yaitu supaya misal kalian waktu berkendara ketika hujan, biasanya kan itu kaca kalian atau visor kalian itu biasanya kan bakal embun kan. Nah, pakai pinlock ini supaya tidak embun gitu guys. Oke, langsung kita masuk yang utama. Ini dia helmnya. Waduh, ini dia helmnya. Bentar, ini dia helmnya guys. Bentar, aku simpen dulu. Ini udah nggak ada apa-apa ya? Oh masih. Oh iya, masih ada manual book. Oke, ini dia guys. Ini kita bakal dapat camelback itu, ini gunanya waktu kalian race, karena kan pista GPRR itu udah ada hydration, itu apa istilahnya, kalau ya sebut gampang aja adalah selang air lah, gunanya untuk minum. Nah, ini disambungkan camelback ini. Oke, lalu isinya dalamnya ada buku, manual book dan lain-lain, tebel banget guys, tebel banget. Lalu dapat apa lagi? Kita dapat ini dia. Ini gunanya adalah ketika kalian balap, ini kalian basahi lalu untuk menyumbat telinga supaya telinga kalian tidak terlalu bising ketika race. Karena kan kalau balap gitu knalpotnya udah pasti kenceng banget, dan kalau lama itu pasti di telinga bakal sakit. Karena aku sendiri, jangankan race, aku harian aja kalau terlalu sering pakai motor yang knalpotnya non standar itu risih guys, benar-benar risih. Bahkan aku nggak pernah, misal seminggu aku pakai moge, aku pakai 3 kali berturut-turut tuh nggak pernah, karena di telinga itu kayak apa ya, kayak risih gitu guys. Nah, apalagi kalau balap. Jadi kita dapat ini. Lalu ini gunanya untuk apa? Ini adalah gunanya untuk sambungan dari selang hidrasinya itu tadi. Ini kita taruh di depan sini, taruh depan mulut ya, di mulut. Lalu kita bakal dapat silikon ini guys, silikon pelumas ini dari AGV. Maaf ini nggak aku buka ya, karena ini stok baru buat dijual kan, jadi aku nggak pernah buka-buka gini, takutnya nanti ada yang jatuh, atau kalau aku sendiri emang sengaja supaya kondisi tetap fresh, jadi customer buka sendiri kondisi fresh begitu. Silikonnya ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk divisor guys. Divisor tuh biasanya kalau baru atau mungkin udah lama nggak dipakai itu biasanya bakal agak seret di bagian ratchetnya itu. Nah, gunanya ini adalah untuk melumasi itu. Caranya bagaimana? Kalau aku itu pakai cotton bud ya, cotton bud itu yang buat membersihin telinga itu. Ini taruh aja di tutupnya ini, tutup kan ada itemnya, tutup dikit aja. Lalu kalian tetesin di cotton bud, lalu di ratchetnya kalian oles-oles sedikit, itu udah berguna banget, udah signifikan banget. Karena nggak usah banyak-banyak, nanti mah justru bikin apa ya bikin terlalu banyak lah, malah kurang baik, atau jatuhnya mah jadi mubazir gitu. Lalu oke, kita taruh dulu. Mari kita langsung mulai. Kita tutup dulu ya guys ya. Kita tutup dulu boxnya. Duh, agak ribet guys. Next lah, kalau banyak yang suka konten kayak gini, aku bikin studio yang proper supaya lebih enjoy bikin ininya, bikin video unboxingnya. Kita taruh gini guys, biar oke. Oke, kita masuk di helmnya guys. Kita buka dulu. Sarungnya gini ya guys. Ini sarungnya beda kayak AGV Pista GPR pada umumnya. Biasanya itu hitam biasa, stitchingnya atau apa ini istilahnya biasa sebutnya itu jahitannya itu ini warnanya blue. Kalau biasanya itu warna bendera Italia biasanya kalau umumnya. Ini ada tulisan Pista GPRR Futuro. Keren guys, dari sarungnya aja udah dibedain, mantep. Oke, kita buka. Ini dia helmnya guys, ini dia helmnya.
ini dia helmnya guys. Oke, ini masih ada plastik tipis lagi untuk melindungi supaya tetap aman ya guys, karena kalau misalnya di situ lalu ada debu atau debu kecil atau mungkin ada kerikil, bahkan itu kalau misal sarung itu karena bakal kegesek-gesek. Kalau ini masih dilapis lagi begitu guys. Kita buka dulu, kita taruh sini. Oke guys, ini dia helmnya. Gila, keren banget guys, keren banget ini. Oh ya, just information, AGV Pista itu adalah bahannya karbon, dan biasanya itu karbonnya karbon seperti biasa, seperti umumnya, yaitu kalau kalian tahu pasti karbon yang itu loh guys, karbon yang kotak-kotak kecil-kecil itu kalau AGV ya. Kalau Arai itu di seri SRC itu kan kotak-kotak besar karbonnya. Nah, kalau di AGV Pista GPRR ini karbonnya karbon gini guys, karbon cacah ibaratnya gitu, atau istilahnya adalah forged carbon. Jadi gini, tekstur karbonnya begini, keren banget guys, kelihatan mewah banget bener. Soalnya fun fact kejadian lucu nih, waktu baru keluar iklannya masih berupa foto doang, itu aku nggak tertarik sama sekali sama Futuro, nggak tertarik sama sekali. Tapi pas aku dapat barangnya, pas aku pegang langsung, wah ini keren banget, bener-bener bagus banget. Apalagi kalau kalian pasang visor iridium blue-nya, keren banget. Oh iya guys, untuk kali ini aku nggak pasangin ya guys ya, soalnya ini stok yang baru buat dijual. Soalnya aku kalau jualan itu apa ya istilahnya, kalau aku mungkin kalau kalian berbeda pandangan ya monggo aja, nggak apa-apa, ini masing-masing beda-beda. Itu aku biasanya nggak pernah aku buka, misal visor di dalam ya tetap visor di dalam, pinlock di dalam tetap di dalam, bahkan manual book itu nggak pernah aku buka. Paling aku cuma cek dari luar apa komplit atau enggak. Supaya apa? Supaya customer mendapat barang itu yang benar-benar fresh gitu guys. Jadi kalau misal manual book misal ada yang kurang, aku cek dulu dari luar udah cukup gitu. Kecuali misal ada itu customer yang bilang, bro visornya dipasangin sekalian ya gitu, itu aku pasangin sekalian. Karena kan soalnya kalau helm yang AGV yang visornya udah dapat dua itu, ada AGV Pista GPR Anniversario 70 itu dapat visor emas, lalu ada Pista GPRR Futuro ini visornya warna biru, lalu ada juga AGV Pista GPRR Speciale itu visornya warna merah. Nah itu biasanya customer request langsung, bro pasangin sekalian, karena visor kreditnya biasanya nggak mereka pakai, biasanya begitu, langsung dipakai visor yang uniknya itu tadi. Nah atau juga ada yang beli sekalian visor iridium blue-nya, biasanya langsung dipasangin sekalian, itu baru aku buka kemasannya begitu. Jadi aku pastikan bakal dapat fresh begitu guys. Oke, langsung aja kita bahas helmnya. Bentar ya guys ya, gerah banget nih, padahal AC udah nyala, panas banget karena aku habis dari luar, habis motoran. Nah di belakangnya ada apa? Di belakangnya ini ada stiker Special Edition RR, atau bisa disebut Racing Replica begitu. Oke, kalau di Pista GPRR Futuro itu nggak ada nomor serinya guys, nggak ada nomor serinya. Tapi kalau di AGV Pista GPRR Special itu ada nomor serinya. Kalau di Futuro nggak ada. Lalu ini ada DOT, ada sertifikasi dan lain-lain. Do not remove, dari ini jangan dikelendek ya guys ya. Ini ada label size-nya ML Euro. Oh ya, kalau AGV Pista GPRR Futuro hampir semua, atau bisa saat ini semua aku jualnya, atau bahkan aku pakainya, yang aku pakai pribadi itu pasti Euro, karena fittingnya lebih masuk lah di kepala begitu, di kepalaku ya, karena masing-masing kepala beda-beda. Mungkin kalau aku bilang Futuro Euro enak, mungkin bisa jadi teman kalian atau bahkan kalian Futuro Asian lebih enak, itu bisa jadi karena bentuk kepala itu beda-beda guys. Oke, seperti biasa. Oh iya, ini busanya ini begini guys, ininya warnanya biru muda, ice blue lah kita bikin simpelnya gitu ya. Ini ada selangnya ini tadi yang aku sebutin. Ini ada taknya di sini, tak di sini. Ini busanya nih. Tuh, busanya begitu. Oke, ini sebuah helm terbaru dari AGV, dan ini
booming banget karena ini kalau dipasang visor blue-nya itu keren banget guys. Kalian bisa lihat di Instagram aku bintangr.mbdk, nanti aku cantumkan ya. Nah, ada cerita sedikit guys. Dulu waktu pertama aku dapat istilahnya stok Eurofit, itu pertama kali laku 30 juta langsung guys. Dan itu benar-benar banyak yang bingung, bahkan ada yang cenderung offense gitu, karena waktu itu ya ketika itu Eurofit belum banyak yang masuk, atau bahkan ini yang bilang followers tuh pada DM loh kok udah dapat euro padahal belum pada dapat gitu. Ini yang bilang followers ya, bukan aku. Nah, itu pun aku dapatnya dari perorangan guys. Dari perorangan tiba-tiba ditawarin Eurofit kan. Aku kaget. Padahal saat itu yang ada baru ASEAN, aku pun baru punyanya ASEAN. Aku loh, euro beneran nggak bro, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang kirim aja dulu, kalau emang euro aku ambil nggak apa-apa. Jadi ketika itu aku ambilnya udah tinggi, dan aku kan iseng, itu aku beli tinggi karena emang aku mau pakai, karena stok euro datangnya masih lama. Ketika itu aku tahu datangnya masih lama karena Futuro ini molor banget guys, molor banget bener-bener. Itu teman-teman aku tuh banyak yang banyak yang bingung, ini kok Futuro ramah banget kok molor terus gitu. Ya ketika itu ada Eurofit, nah itu iseng aja nih aku posting, cuma postingnya bukan posting jualan, bukan euro nih, aku cuma bilang gitu, dan banyak banget yang mau, lalu pada DM semua. Terus akhirnya dibeli 30 juta itu nanti bukti transfernya aku taruh di sini lah nih. Jadi brand sold ya guys, bukan goreng-goreng drama, enggak pernah aku gitu. Karena kenapa itu 30 juta itu sebenarnya nggak niat aku jual, sebenarnya niatnya aku pakai. Lalu ditanya dilepasnya berapa mas, ya aku bilang aja paling kalau 30 aku lepas, kalau enggak ya enggak, karena emang niatnya dipakai. Dan ketika itu Eurofit belum ada guys, belum pada dapat lah istilahnya gitu. Jadi ya udah dibayar, ada yang bilang nih, ada Force yang bilang mas ini di sebelah masnya di istilahnya dibilang istilahnya dicengin Futuro euro jualnya 30. Padahal itu sebenarnya nggak niat jual, tapi alhamdulillah rezeki dan beneran dibayar. Tapi ini perlu digarisbawahi, pembelinya atau mas bro-nya ini aku kasih garansi buyback guys. Aku bilang langsung itu ketika COD, mas ini dapatnya tinggi karena boleh dicek pada belum ready ketika itu. Lalu mas bro-nya itu bilang juga, iya mas bener, ASEAN Fit harganya ketika itu masih di 23, 24, 25. Nah mas bro-nya ini bilang ASEAN Fit 25 mas, mending aku beli euro aja 30 nggak apa-apa begitu. Nah aku bilang, akhirnya aku lanjutin juga kan, mas ini cukup tinggi, nanti kalau misal pasarannya, misal Eurofit semua stok udah banyak yang masuk, aku bilang kalau misal pasarannya di bawah 30, aku kasih garansi buyback istimewa. Seperti apa? Jadi misal mas bro-nya ini 30 juta, misal bosen nih, dalam 2 tahun udah bosen atau mungkin udah pengen ganti corak lain, aku kasih garansi buyback di atas harga market gak apa-apa. Jadi misal nih, kan ketika itu soalnya 30 juta, lalu misal pasarannya 2 tahun lagi misal turun, pasarannya cuma istilahnya brand new-nya cuma 24, misal 25, aku siap beli istilahnya yang stok dari aku laku 30 itu siap aku beli di angka 28, 29 nggak masalah. Simpelnya begitu guys, karena aku jualan itu istilahnya nambah teman juga, berusaha bikin situasi se-happy mungkin lah antara seller dan customer. Soalnya banyak yang mikirnya, wah itu beli 30 berarti nanti kalau dijual bakal drop. Enggak, bakal aku buyback harganya di atas harga pasaran. Misal pasaran baru 24 gitu aja, misalkan itu gara-gara dapat dari aku 30, itu pun karena emang mas bro-nya emang mau bayar ya, bukan aku yang beneran posting 30 juta, bukan. Nah aku beli 29 nggak masalah, udah dipakai second, aku beli di atas harga market baru nggak masalah, karena ya itu tadi, aku istilahnya kan udah menghargai aku, mau beli di angka segitu, aku sangat respect, tentunya aku kasih garansi buyback. Jadi kalau misal rugi nggak mungkin, mas justru kalau misal
belinya di harga pasaran umum, pasaran biasanya, mungkin aku bebeknya agak di bawahnya, agak istilah ruginya lumayan jauh, malah justru gitu. Tapi kalau misal 30 paling nggak apa-apa lah, aku beli 29 dapat 28 tuh nggak apa-apa. Itu tadi, pelayanan ke customer wajib top. Dan misal kalian mau lebih detailnya lagi, sebenarnya gap antara harga market price sampai angka 30 juta itu sebenarnya itu aku pakai Charity guys. Jadi aku agak miris ketika denger buat diceng itu, aku benar-benar agak miris. Kalau misal di dalam hati ya, yang cuan masuk ke aku tuh dikit banget, jauh lebih dikit daripada yang ASEAN Fit. Sebenarnya gitu, tapi ya udahlah, ya namanya orang nggak mau tanya dulu langsung bikin statement sendiri, ya nggak apa-apa, udah aku lupain kejadian itu ya. Semoga aja udah tau lah, semoga mas bronya nonton ini, karena sendiri aku tuh diceritain followers tapi aku bilang gini, jangan kasih tahu namanya, soalnya aku takutnya jadi agak kurang sreg dengan orangnya gitu. Aku cuma kasih tahu di screenshot itu, tapi kalau ngasih tahu jangan tunjuk namanya, nama tutup, foto profil tutup. Oh iya benar, ada orang kayak gini. Oke lah, nggak apa-apa lah, ya namanya orang kan nggak masalah guys. Misal bronya nonton, wah ini Mas Bintang marah, enggak, aku orangnya nggak pernah marah guys. Aku jarang banget marah. Aku marah itu cuma kalau misal disepelein itu aku marah. Karena apa ya, sesama manusia udah seharusnya saling menghargai, itu menurut aku wajib. Jadi kalau misal disepelein itu aku kurang suka gitu. Kalau lainnya aku nggak pernah marah guys, jarang banget marah, bener-bener jarang banget marah. Karena aku sendiri nggak suka kalau ada orang yang marah, ada orang, bahkan orang yang bicara ke aku pakai nada tinggi itu aku udah nggak suka dulu. Makanya guys, nggak apa-apa, santai aja. Kalau aku gitu, justru kalau yang aku sayangin adalah kenapa nggak tanya langsung gitu loh, kenapa justru bikin statement di luar gitu. Kalau aku lebih suka misal ada miskom nih, loh kok Mas Bintang gini, tanya aja, katanya aja. Karena banyak followers, loh Mas kok ini gini, aku jelasin ABCDE. Kalau ada haters pakai akun palsu pun, biasanya haters sudah pasti pakai akun palsu. Soalnya kalau akun asli itu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Karena kalau akun asli biasanya memberi saran. Beda loh antara memberi saran sama memberi hujatan. Kalau haters tuh memberi hujatan kan, itu pakai akun palsu. Itu pun masih aku ladenin, aku jawab, aku jelasin. Gini loh bro, ceritanya gini-gini. Ya aku maksud gini-gini, kamu nangkepnya salah, ABCDE salahnya di sini. Aku jelasin. Alhamdulillahnya banyak yang akhirnya mengerti, tapi ada juga yang tetap tanda kutip batu, tetap emosi. Ya udahlah, namanya orang beda-beda sini. Yang penting sini niatnya udah baik gitu guys. Itulah dia HV Pista JPR Futuro. Ini merupakan salah satu helm favorit juga karena ini ada visor blue-nya ini yang eksklusif. Apakah nanti akan dibuat visornya doang dijual? Kita lihat aja, tapi tetap menurut aku ini bakal eksklusif. Karena apa? Ini adalah helm AGV pertama yang menggunakan Forged Carbon. Mantep banget guys. Ya, kalau misal kalian ini ya, sedikit informasi. Kalau kalian biasa pakai Pista JPR, kalian beli Pista JPR lebih berat guys. Lebih berat, walaupun sama-sama Euro ya. Soalnya AGV Pista JPR yang Euro itu enteng banget, tapi kalau yang ini berat. Karena apa? Ini udah standar keselamatan terbaru, jadi cangkangnya lebih tebal guys. Nah, lebih tebalnya ini gunanya untuk keselamatan, tapi dampaknya adalah jadi makin lebih berat, begitu. Jadi setiap apapun lah pasti punya kekurangan kelebihan. Gitu guys, ini helmnya keren banget, ajib banget, rekomen banget buat kalian yang misal ada budget. Ini pasaran Euro saat ini bulan Maret itu di angka 2x 20 jutaan lebih. Itu pasarannya di bulan Maret ya guys ya. Justru ini akhir bulan Maret, mungkin di bulan Maret hari terakhir udah naik bisa jadi, atau bahkan turun bisa jadi. Soalnya ada kemungkinan lainnya. Dan misal kalian banyak tanya, apakah Futuro bakal jadi jadi investasi kayak Anniversario 70 itu dulu barunya cuma 18 juta. Sekarang barunya kemarin aku lihat tuh ada yang jual 45 juta. Itu yang jual ada 45 juta, tapi kalau yang laku itu temen aku terakhir jual tuh 38 juta. Entah yang 45 juta udah laku belum, aku nggak tahu karena kurang mengikuti juga. Cuma dikasih tahu followers.
Dan kalau spesialis itu juga naik juga, itu dulu barunya 17-18an juga, sekarang udah secondnya aja 24,5 itu secondnya guys. Itu enaknya helm seperti ini adalah ya kayak gitu guys, bisa buat investasi. Jadi mungkin kalau di awal itu pasti kelihatannya mahal, wah helm kok harganya di atas 10 juta, di atas 15 juta. Emang di awal kelihatannya mahal, tapi di akhir nanti itu bakal menjadi investasi. Jadi secara nilai barang ini harganya naik, kita bisa dapat untung pakai juga. Yang mana untung pakai tentu menambah pride kita dan menambah istilahnya gini, kita bisa menambah relasi dengan helm AGV ini. Begitu. Dan menurut aku pemakai helm AGV ini rata-rata kalangan menengah ke atas. Ya kalau di logika kan juga gitu kan ya, harga 10 juta ke atas itu udah, ya simpelnya gini, helm udah di atas 1 juta itu udah, hitungannya udah mahal sebenarnya, karena helm di bawah 1 juta itu sebenarnya udah bagus. Cuma ya setiap pabrikan punya standar masing-masing, punya kualitas masing-masing, dan punya harga masing-masing. Kita wajib hargai itu. Jadi oh iya guys, sekalian sharing ya guys ya, kalau ada apapun itu, ada harga apa itu, entah mungkin aku bilang ini misal pasarannya 25, lalu ada yang jual 27, ya tetap hargai aja. Ya, jangan malah dibilang loh itu harusnya 24 juta, jangan. Dia punya barang, dia jual, ya terserah dia, tinggal kita aja mau beli atau enggak. Soalnya gini, mungkin aku bilang 24 juta ternyata udah pada jualnya 27 juta, bisa jadi. Karena kalau helm seperti ini cepat banget guys, naiknya itu cepat banget, dan turunnya bisa jadi juga cepat. Karena yang aku takutin adalah ini mungkin awal tahun 2022 banyak stok Eurofit masuk. Nah, kalau sampai terjadi panic selling atau pada buru-buru jual, harganya kemungkinan besar bakal drop. Tapi misal yang punya itu mau keep atau niatnya dipakai, besar kemungkinan bakal naik. Tapi kalau misal panic selling, wah buru-buru jual, takut turun, itu justru bikin turun. Biasanya begitu. Ini berkaca dari yang sudah-sudah ya. Berkaca dari Visa GPR Anniversario dulu gitu. Anniversario itu dulu saya kan sempat nyentuh di angka 13,5 aku terakhir. Itu dari customer itu dijual berapa bro? 13,5 itu dulu, tapi dulu banget udah lama banget. Tapi sekarang secondnya udah di angka 28 juta, 29 juta, bahkan 31 bisa kalau kondisinya mulus gitu guys. Helm itu bisa naik. Mungkin kalau kalian yang nonton ini belum terlalu paham perihal helm, jadi helm itu bisa naik guys. Jadi ya pakai hukum ekonomi supply demand gitu. Ya kayak misal contoh Futuro yang 30 juta itu tadi, itu ketika itu Eurofit belum banyak yang masuk itu, atau istilahnya ini followers bilang itu belum ada yang masuk. Ini yang bilang followers ya, entah sebenarnya udah ada yang masuk belum, aku kurang tahu. Mungkin ada 1-2 mungkin ada, tapi kalau bahkan akun open PO itu belum datang, baru datang bulan Maret ini, harusnya di akhir ini harusnya ya. Makanya kan dulu demand-nya tinggi supaya satu ya 30 juta menurut aku no problem, dan emang beneran mau dibayar. Tapi di balik itu aku juga beri garansi supaya tetap tenang, jangan sampai customer masalah wah kemahalan, tahu gitu aku belinya dulu. Wah enggak, kalau beli di aku berikan yang tersip supaya sama tenang. Karena kalau aku kasih garansi gitu kan udah tenang, dipakai tenang, daripada misal nggak dikasih garansi asal jeplak harga, asal jual harga, nanti kan pasti ke depannya wah marketnya ternyata ini masih gini, tau gitu aku nunggu. Kalau aku nggak gitu guys. Oke, menurut aku cukup segitu aja video unboxing dan sedikit ceritanya ini tadi. Kalau kalian suka video seperti ini, langsung aja subscribe guys, dan komen aja. Kalau ada saran langsung aja guys, nggak apa-apa. Kalau ada saran masukan bilang aja, nggak apa-apa, daripada menghujat atau menghibah. Wah itu benar-benar aku justru kurang suka. Kalau kalian memberi saran misal mas harusnya gini mas, nggak apa-apa, aku benar-benar menerima dan aku terima kasih banget. Tapi kalau menghujat atau membuli ataupun menggibah ini, itu justru aku agak kurang suka. Tapi ya namanya orang beda-beda ya, terserah aja. Kalau aku sih nggak mau terlalu
hubungan sesama manusia aku nggak mungkin memutuskan itu, nggak mungkin memutuskan silaturahmi. Jadi selama aku bisa menjadi orang baik, aku bakal tetap menjadi orang baik walaupun sering dikatain pura-pura baik. Itu benar-benar sebenarnya kalau menurut aku berusaha jadi baik itu menurut aku tuh gampang ya. Menurut aku tuh gampang. Cuma susahnya adalah menanggapi reaksi orang sekitar ketika kita berusaha baik, itu yang menurut aku susah. Karena kita buat A niatnya baik, dikira B niatnya jahat, itu sering. Ya gitulah guys, namanya kehidupan ya, manusia ya guys ya, manusia. Wah, rambut acak-acakan guys, karena habis dari Tawangmangu, riding healing ya, refreshing lah, karena tugas-tugas kuliah baru banyak juga kan, sama urusan bisnis lainnya. Mungkin kalian tanya bisnisnya apakah cuma helm, enggak, ada bisnis lainnya juga, tapi ya sebagian besar nggak aku publish karena ya nggak semua itu harus dipublish di sosmed, nggak semua. Ya halo guys, maaf malah baterai GoPro-nya habis. Ya sekian video unboxingnya, tadi udah jelas, intinya udah ada, tinggal closingnya aja belum, keburu baterainya habis. Ini aku record pakai handphone biasa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe karena subscribe kalian sangat berguna buat aku semakin semangat lagi bikin konten lainnya. Dan kalau kalian subscribe, insya Allah aku bakal bikin studio yang proper untuk bikin konten unboxing yang lebih oke lagi gitu guys. Subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.